Sahabat Excellent Sales, tahukah Anda, banyak sales leader yang gagal memotivasi timnya karena tidak paham tentang teknik-teknik memotivasi tim. Baru di level merasa memotivasi. Temukan jawabannya, kiat sukses memotivasi tim sales Anda di pertemuan kali ini. Oke, sahabat Excellent Sales, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Untuk Anda, sebagai sales leader, salah satu peran utama Anda adalah mendevelop dan memotivasi tim sales Anda. Mendevelop dengan memberikan peningkatan skill, penjualan, peningkatan product knowledge, lalu juga kemampuan membuat report administratif, ya walaupun tentu itu bukan hal yang paling dominan ataupun paling utama. Yang juga penting berikutnya adalah kemampuan Anda, para sales leader, dalam memotivasi sales Anda. Ketika bicara memotivasi tim, banyak orang hanya fokus kepada aktivitasnya dan abai dengan resultnya. Gimana dong Pak Adriano? Saya udah rutin memotivasi mereka, tapi mereka tetap anteng aja, mereka tetap begitu aja. Maka pertanyaannya, kita mesti memastikan apakah betul cara memotivasi kita, ini aktivitasnya nih, prosesnya, sudah membuat tim sales kita merasa termotivasi. Kan ini yang menjadi objektif utamanya. Sama kalau kita bicara mengirim barang kan. Oh, barangnya udah saya kirim Pak Adriano kemarin. Kan yang saya butuhkan bukan hanya masalah barangnya dikirim atau tidak dikirim, tapi barang yang dikirim itu sampai ke tujuan pengiriman tetap dengan kualitas yang terjaga, tetap terlindungi. Saya sudah memotivasi, berbeda dengan membuat tim sales merasa termotivasi. Maka outputnya adalah benar nggak cara memotivasi kita, sehingga berdampak terhadap peningkatan motivasi tim penjualan kita. Lalu gimana caranya? Kita lihat analogi yang menarik berikut ini. Ketika seorang pemancing, dia ingin memancing ikan. Pertanyaan pentingnya, umpan yang digunakan, umpan yang disukai pemancing atau disukai ikan? Ayo, jawab. Yes, jawabannya sederhana kan? Pasti kalau kita mau memancing, maka umpan yang digunakan bukan umpan yang disukai kita, yang disukai Anda, bukan. Yang disukai ikan. Kita cari tahu nih, kita memancing ikan apa? Ikan ini sukanya makan apa? Lalu umpannya itu. Sama juga. Banyak yang dilakukan sales leader kurang tepat adalah karena sales leader Anda yang sales leader memotivasi tim Anda dengan menggunakan frame di pikiran Anda berdasarkan pengalaman Anda. Saya memotivasi tim saya berdasarkan pengalaman saya. Saya dulu termotivasi karena pengen memberangkatkan umroh orang tua. Saya kerjanya semangat banget. Lalu itu digunakan untuk memotivasi tim. Sementara tim punya value yang berbeda. Punya semangat yang berbeda, tidak tentang hal itu. Ini kita nggak bicara benar salah ya. Bicaranya tentang sumber motivasi. Wow, sales leader yang lain mengatakan, saya memotivasi tim saya berdasarkan pengalaman saya. Dulu, saya itu jadi, semangat jualan itu gila-gilaan. Karena saya pengen banget beli rumah pribadi. Lalu itu digunakan, di-sharing ke teman-teman sales leader, sales teamnya pada saat weekly briefing, pada saat personal coaching. Ayo, nanti kamu kalau jualannya bagus, bisa punya komisi bagus, bisa kamu tabungkan, bisa beli rumah. Sekarang caranya kita rubah. Gimana caranya sukses memotivasi tim sales Anda? Yang pertama, ketahui apa yang menjadi sumber motivasi tim sales kita. Cari tahu dong. Cari tahu itu dari mana? Ya dari pada saat ngobrol, Anda bertanya, atau pada saat ada percakapan informal, lalu ada statement, waduh Pak Adriano saya tuh pengen banget tuh beli handphone Samsung terbaru S21. Ini membuat saya semangat jualan nih. Nah, statement itu kita capture, kalau perlu kita catat, atau mungkin yang terobservasi, ada lagi si Budi nih, sales kita.
dia jualannya bagus, semangat, terus dia memang punya value spiritualitas yang tinggi. Dibuktikan dengan behaviornya, dia selalu berusaha sholat awal waktu, azan, sholat. Dan dia tadi spiritnya pengen banget berangkatin haji orang tuanya atau umroh orang tuanya. Nah, itu kita catat. Jadi nanti kita memotivasi mereka secara custom, benar-benar berbeda dari orang ke orang. Tentu ada motivasi yang sifatnya generik ya. Generik itu semua orang kan pasti senang uang, Pak Adriano. Ya senang uang. Butuh uang juga. Tapi uang itu untuk apa? Bervariasi kan. Saya pengen dapat uang untuk beli kamera, hobinya kamera fotografi, bikin video. Oh, saya pengen beli TV 86 inch. Ada nggak ya TV 86 inch? Pokoknya TV yang gede. Karena hobinya pulang kerja itu dia merasa mendapatkan kenyamanan kalau nonton Netflix di screen yang besar. Nah, jadi sahabat-sahabat, yang paling penting adalah kita menotif nih, mencari tahu apa yang menjadi sumber motivasinya. Yang kedua, ya kita gunakan itu untuk memotivasi. Sering kita ingatkan pada saat loyo, kita panaskan lagi, kita bantu dia untuk tetap membangun visualisasi yang clear atas dream-nya tersebut, goal-nya tersebut, sumber motivasinya tersebut. Ayo dong, semangat tuh, masa lemes begini? Nanti kan bayangin tuh, kalau orang tua bisa lu berangkatkan umroh atau haji, wah kita lihat wajah mereka begitu bahagia bisa berada di tanah suci, dan mereka pun tentunya bangga punya anak seperti lu. Nah, semuanya kan butuh uang untuk umroh haji, butuh uang untuk beli TV besar, butuh uang untuk traveling buat yang hobinya traveling. Tetapi tidak generik. Artinya generik itu uang. Tapi uangnya untuk apa? Nah, itu kan. Semua orang pasti pada mau naik jabatan. Bisa ya, bisa tidak. Karena saya punya pengalaman pernah mau mempromosikan seseorang di tim saya dulu, tetapi menolak dengan pertimbangan yang, oh ternyata tiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Daripada salah memotivasi karena memaksakan kehendak frame pikiran kita, mendingan kita pahami. Kita berempati berarti mencoba melihat dari sudut pandang pemikirannya. So ini tidak bicara benar salah, bicara memahami sumber motivasi. So kesimpulannya sahabat-sahabat excellent sales leader, pertama, hindari memotivasi berdasarkan apa yang menjadi motivasi kita, lalu itu kita jadikan sumber motivasi buat tim kita secara massal. Kalau sifatnya hanya sharing experience, silakan. Yang kedua, temukan dan pahami sumber motivasi personal dari masing-masing sales kita. Dan yang ketiga, gunakan apa yang sudah kita temukan dan pahami sebagai sumber motivasi yang kita jaga dan terus kita kuatkan. Dan pastikan teman-teman selalu kita update, sahabat-sahabat excellent sales leader, karena sumber motivasi pun terus berganti kan. Tadi seseorang pengen beli rumah, rumahnya terbeli, itu sudah tidak menjadi motivasi yang menggairahkan, lalu sumber motivasi yang baru yang lain. Dan sifatnya tidak semata-mata yang terlihat ya, artinya berwujud kebendaan. Bisa sumber motivasi itu adalah sesuatu yang tidak tangible, alias intangible. Tadi punya value yang selalu ingin dekat dengan Yang Maha Kuasa dalam bentuk ritual-ritual yang terjaga. Itu ada tuh. Jadi itu perlu dijadikan pertimbangan. Oke, sahabat-sahabat, pastikan buat Anda yang baru pertama kali berjumpa saya di channel ini, Adriano Giovanni, subscribe channel ini agar Anda akan mendapatkan notifikasi jika saya mensubmit atau mempost video-video terbaru. Dan pastikan ilmu-ilmu yang Anda dapatkan akan lebih keren kalau dipraktekkan. Oke, sampai berjumpa lagi sahabat-sahabat. Sukses selalu. Saya Adriano Giovanni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.